Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutur semuanya, kembali ke channel saya di Masmet TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Muehehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Ya ini, dan mohon maaf ya Dudul ya, karena di luar sudah hujan ya, mungkin nanti suaranya akan sedikit ada semacam ya frekuensi gitulah, seperti itulah. Jadikan backsound saja ya, karena hujan itu membawa berkah ya, seperti itu ya. Dan ini semuanya ya, yang sayang tukang sayang bapak ini ya, untuk istri-istri mungkin yang melihat postingan ini ya, ingin membelikan suaminya ini. Ya Dudul ya, ini ya langsung saja ya, di depan saya ini sudah ada berbagai macam jenis pisau gerinda tangan ya Dudul ya. Mungkin ada yang sudah tahu semuanya, atau mungkin ada yang tahu beberapa juga, atau mungkin yang hanya tahu sebagian kecil saja ya Dudul ya. Dan kali ini saya akan sedikit ya ini ya, memberikan informasi tentang fungsinya, cara penggunaannya seperti apa, dan tips triknya seperti apa juga ya Dudul ya. Namun sebelum itu, ini saya disclaimer dulu ya Dudul ya. Ini semuanya murni pendapat saya pribadi ya. Kalau mungkin ada kesalahan, atau mungkin ada kekeliruan penggunaan, atau mungkin penjelasan saya yang kurang ya, silahkan mau dikoreksi. Silahkan tinggalkan kritik dan saran dan pertanyaannya di bawah ya Dudul. Ya dulur ya. Namun sebelum kita membahas ini semuanya ya, kita akan membahas dari kunci dari semua ini ya Dudul ya. Yaitu ini ya, as spindle ini namanya ya. Ini mereknya modern 2350 ini ya Dudul ya. Kan ada juga ya banyak model dari as spindle ya. Ada yang modelnya seperti Magtek, itu tidak bisa dipasang ke model modern 2350. Kemudian ada juga yang sama seperti saya video sebelumnya ya Dudul ya. Di video tentang Makita N900 ya, nanti saya kirimkan juga linknya di atas ini ya. Itu ya. Itu tidak bisa ya, walaupun bodinya itu sedikit mirip ya dengan merek modern 2350 ya, tapi as spindle sekaligus dari baut penguncinya ini tidak sama ya Dudul ya. Untuk merek 2350 ini saya menyebutnya menggunakan sistem drat kasar lah, karena drat ini agak kasar ya, seperti itu ya. Nah ini ya, bisa dipasang ya. Nah ini seperti ini. Terus, dan untuk yang Makita N900 ya, itu menggunakan sistem drat halus ya. Untuk drat halus sendiri sih itu biasanya di Makita N9500, kemudian di merek DCA ASMM berapa itu saya agak lupa itu ya. Kemudian merek Sumo, kemudian merek Molar AG9500 itu menggunakan sistem drat penguncinya drat halus ya. Bedanya apa? Kalau drat kasar ini tadi kan bisa masuk ke sini ya, sedangkan drat halus ini tidak bisa dulu. Nah ini tidak bisa ya ini ya. Nah ini ya. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk merek modern 2350 dan sejenisnya yang menggunakan sistem drat kasar, dan begitupun ini sebaliknya ya Dudul ya. Jadi kalau Dudul mungkin mempunyai gerinda yang hilang baut penutupnya, baut penguncinya, silahkan dicek dulu ya Dudul ya, apakah itu menggunakan sistem drat kasar ini saya menyebutnya, atau mungkin menggunakan sistem drat halus ini ya. Nah ini ya. Ini sekilas sebenarnya sama saja ya modelnya Dudul ya, hanya beda di as dratnya. Nah seperti itu ya. Lanjut ya. Nah untuk cara menggunakan semua ini kan ya hampir sama ya Dudul ya. Ini saya ada contohnya ini. Nah ini ya, ambil contohnya ini ya. Ya gini ya. Kita tinggal masukkan saja seperti ini, dan kemudian kita tinggal pengunci seperti ini ya. Nah kita lalu bisa menambahkan baut pengunci ya, lebih kencang lagi ya, untuk menghindari yang namanya sistem ini loss ini ya. Nah ini ya, kadang-kadang ya Dudul ya, yang ini kan kelihatan nggak ya. Nah, ini kan bisa dibilang jaraknya ini kan sedikit ya, tapi ada juga di beberapa model ini baut pengunci itu jaraknya agak jauh ya Dudul ya. Jadi walaupun sudah terpasang seperti ini dan kita kunci seperti ini, walaupun kita menggunakan baut pengunci, tapi itu seringkali ini tetap bisa diputar ya Dudul ya. Namanya saya menyebutnya loss ya. Nah itu ya. Itu jangan Dudul ya membuang penutup lagi, penguncinya ini lagi. Ini kita bisa menggunakan sedikit di setting ya Dudul ya.
kita bisa menggunakan yang ini ya. Ini bekas dari kita motong, dulur ambil bagian dalamnya sini ya. Nah ini ambil, kemudian kita tambahkan di bawahnya sini bisa, atau mungkin kita taruh sini dulu, kemudian taruh di atasnya di sini juga bisa. Baru kita tambahkan baut pengunci ya. Nah ini ditambahkan terus kira-kira sampai benar-benar mata pisau gerindanya ini benar-benar terkunci rapat ya. Kalau kurang ya kita tambahkan. Kalau mungkin tidak ada di sini ya mungkin bisa menggunakan kertas atau mungkin bahan-bahan yang bisa dibilang tipis tapi tidak mudah banyak ya dulur ya. Takutnya nanti kalau banyak malah ini waktu di penguncinya malah miring ya, nanti kan malah bahaya waktu penggunaannya ya dulur ya. Ada kok dulur di pasaran ya untuk baut untuk model yang membeli bagian tengahnya ini saja ada kok. Jadi dulu ya mungkin siap sedialah ya, mungkin untuk beli beberapa atau mungkin bekas-bekas ini jangan dibuang dulu ya, bisa diambil ini baru kita dibuang ini ya, seperti itu ya. Kan masalahnya seperti ini ya dulu ya. Oh ya dulu tetap utamakan keselamatan ya dulu ya. Kan terkadang kan orang-orang ya bisa dibilang ya agak-agak risih ya kalau menggunakan yang namanya baut tapping ya tuh ya. Pengamanan untuk mata pisau gerinda ya kan model seperti ini, biasanya tappingnya ada di sebelah atas sebelah sini ya. Kan kebanyakan tukang-tukang itu biasanya itu dilepas ya, itu sebenarnya sangat bisa dibilang ya rawan sekali ya dulur ya. Kalau kita potong ya tiba-tiba ini terjepit kemudian patah kan masih bisa tertahan oleh tapping tadi ya. Kalaupun ini nanti malah tappingnya dihilangkan dan ini pecah, takutnya malah melukai si penggunanya ya dulur ya. Dan harus segala jenis apapun ya dulur ya, segala jenis mata pisau di depan saya ini usahakan tetap memakai yang namanya kacamata ya dulur ya. Karena semua ini kan tetap menghasilkan debu-debu ya, terutama yang kalau debu paling banyak ya kira-kira ya antara ini dan ini. Kemudian untuk yang sering debu-debu agak kasar ya seperti ini ya. Ini kan biasanya kan gram-gramnya tuh ya, bekas-bekas pemotongan dari cuttingnya kan ya melompat kemana-mana ya dulur ya. Kalau sudah tidak ada pengamanan lagi, tidak memakai kacamata, nanti malah takutnya masuk ke mata ya dulur ya. Dan rasanya itu benar-benar sangat tidak nyaman sekali dulur-dulur. Nah seperti itu ya. Nah ini ya. Oh ya dulur ya, ini kelihatan nggak ya ini ya? Kalau ini nggak kelihatan kalau seperti ini. Nah ini. Ini kalau bisa dibilang agak sedikit tidak center ya. Nah, ya ini kan normal lah, pabrik ya, buatan pabrik jumlah banyak ya pasti adalah 1 2 mungkin yang kurang standar lah seperti itu ya. Ya ini mungkin untuk awal-awalannya ini agak sedikit susah waktu kita mengatik ya seperti ini. Nah seperti ini ya, tapi lama-lama akan tetap bisa digunakan dulu, lama-lama akan men-center sendiri ya dulur. Dan kalau mungkin menggunakan sistem cutting seperti ini ya dulur ya, kalau mungkin setelah digunakan untuk memotong bahan-bahan yang empuk ya, seperti mungkin akrilik, triplek atau mungkin kayu tipis-tipis ya, biasanya ini kan tidak tajam ya dulur ya, agak sulit kalau kita menggunakannya lagi untuk memotong berbahan besi ya. Dulu bisa mengambil ya mungkin sebongkah besi ya, entah itu apalah, besi-besi tidak pakai ya. Ini mesin dinyalakan, kemudian kita tabrakkan pelan-pelan seperti ini ya dulur ya. Tik 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 ini apa ya? Ting 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 ya, sedikit saja ya. Ini untuk mengapa itu namanya? Sedikit memberikan goresan lah di sini ya, untuk menghilangkan bekas-bekas dari pemotongan sebelumnya ya, seperti pemotongan kayu tadi atau mungkin pemotongan akrilik ya. Kan biasanya ada bekas lelehannya yang menempel di pinggiran sini ya dulur ya. Itu untuk menghilangkannya biasanya itu ya, saya mendapatkan informasi seperti itu dari beberapa tukang lah seperti itu ya. Atau mungkin mengambil kayu saja, memanggil kayu. Menggunakan besi tinggal kita gesekkan seperti ini ya, baru kita gunakan ke bahannya ya dulur ya. Jangan langsung menggunakan ke bahannya, nanti takutnya malah bergeser dari garis yang diinginkan lah seperti itu ya. Nah ini untuk pemotongan cutting ya dulur ya. Nah ini metodenya seperti ini untuk penggunaan normal ya dulur ya.
penggunaan normal. Nah ini ya, untuk cutting digunakan untuk memotong besi ya ini ya. Dulu sudah banyak tahu ya seperti ini ya cutting ya. Ada banyak merek juga, ukurannya 4 dim dan ya ini sudah banyak umumnya tahu ya dulu ya. Ini gerinda kasar, ini ya bisa nyebutnya seperti itu, atau mungkin ada juga yang menyebutnya gerinda batu ini. Karena keras seperti batu. Dan ini biasanya itu satu paket lengkap dengan tukang las ini ya. Karena ini bisa digunakan untuk mengikis permukaan hasil pengelasan yang tidak rata ya. Kita pasang dulu ini ya. Nah ini jadi seperti ini ya. Kita pasangkan dan kemudian masangnya ini kebalik ya dulur ya. Tadi kan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal balik seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita tinggal bisa gunakan ya, bisa tambahkan baut pengunci. Nah, ya kita gunakan untuk menghaluskan permukaan yang kita inginkan ini. Nah, ya mungkin kalau untuk model ini yang masih baru ya, nanti akan terasa agak ya apa namanya, agak bergetar kencang lah seperti itu ya dulur ya. Ya jangan khawatir ya dulur ya, karena ini tetap namanya ciri khas juga ya buatan pabrik ya, tidak mungkin semuanya diteliti satu persatu ya. Tapi kelamaan akan pasti halus sendiri kok, kalau akan nyaman sendiri kok kalau sudah sering digunakan ya, kalau sudah berkurang lah seperti itu. Itu normal lah dulur ya. Gini ya. Tuh mengikis permukaan hasil pengelasan ya ini ya. Dan ini tebal juga bahannya itu dulur ya. Entah ini bahannya seperti apa, saya juga kurang paham ya. Mungkin saya akan ya sedikit memberikan cuplikan video ya tentang pembuatan dari mata-mata pisau ini ya dulur ya, seperti itu. Lanjut ya. Dan ini kemudian ini sama juga ya, itu merek ini ya. Ini namanya fleksibel ya. Penggunaannya sama seperti untuk gerinda ini tadi ya, dibalik bagian ujungnya ini masuk ke dalam. Nah, ya. Seperti itu sama ini ya. Ini digunakan untuk mengikis pinggiran dari hasil pemotongan, biasanya di keramik atau mungkin di granit atau mungkin di kaca ya dulur ya. Ada semacam apa ini ya, patentnya ya, ada semacam apa ini namanya, saya punya ini ya, apa ya, batian ya, apa ini modelnya ya, aduh aku ada semacam ini ya dulur ya, ada kotak-kotak kecil ini ya. Seperti itulah dulur ya. Dan ini biasanya juga digunakan untuk yang tukang-tukang las untuk mengamplas di bagian stainless, itu juga bisa itu dulur ya. Untuk menghaluskan permukaannya juga bisa ini. Nah, seperti ini ya dulur ya. Ini kemudian ini, nah ini ya, ini habis ini digunakan untuk ya mengamplas ya. Ini tukang kayu biasanya juga menggunakan, untuk tukang las ya bisa juga digunakan ya. Dan ini ada bermacam-macam kekasarannya itu dulur ya. Ini nomornya 60 ya, ini ada nomor 40, nomor 100, atau mungkin nomor 100, atau mungkin nomor 150 dan seterusnya lah, tergantung gridnya ini ya dulur ya. Ini bahannya seperti bahan ampas, dipotong kecil-kecil kemudian ditempel-tempelkan ya. Masanya sama seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini ujungnya ini ada di atas ya, ujung ini ya, gundukannya ini di atas lah, seperti itu ya. Dan ini ya dulur ya, ini digunakan untuk tukang-tukang poles ya dulur ya. Ini banyak dari kain tapi agak sedikit kaku ini ya dulur ya, belum digunakan untuk poles ini ya. Jeans ini ya, kita masukkan saja ini ya, karena ini masih baru, masih belum masuk ya. Ini agak mungkin agak sedikit dibor sedikit ya untuk bisa masuknya lah, seperti itu poles ini. Terus lanjut ke ini juga polesnya ya. Ini banyak malah sedikit halus, wool ini ya. Ini bisa digunakan juga untuk mengamplas atau mengkilapkan granit juga ya, bisa juga untuk mengamplas
biar lebih halus lagi. Untuk poles ini juga bisa. Ini 3 jenis ya dulur ya. Ini untuk stainless juga bisa ya, untuk mengkilapkan juga bisa. Ada yang halus, ada juga yang kasar ya, tergantung dari penggunaan ya. Sama saja penggunaannya. Seperti ini, kemudian ini model seperti ini ya dulur ya. Ya dulur mungkin sudah bisa menyesuaikan sendiri ya. Ini modelnya naik ke atas atau mungkin modelnya turun ke bawah seperti ini ya dulur ya. Bisa menyesuaikannya sendiri ya, tergantung dari penggunaannya juga ini. Nah, ini